Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bab 3140. Darah Jiwa. Orang tua itu memandang Jindong dan Luosi dengan senyum di wajahnya, seperti orang tua yang baik hati. Melihat senyum lelaki tua itu, Chen Ping tidak akan pernah mempercayainya. Lelaki tua ini adalah orang yang keji, meskipun dia adalah iblis, dia pasti tidak jahat. Asal-usul setiap orang tidak dapat dikontrol dan dikendalikan, tetapi Anda ingin menjadi orang seperti apa adalah pilihan Anda. Kalian berdua bangun, aku akan meneruskan keterampilan iblis darah murni kepada kalian berdua sekarang. Kuharap kalian berdua dapat meneruskan klan iblis darah. Ada satu hal lagi yang perlu diingat, meskipun kita adalah iblis dan tidak dapat mengubah darah kita tidak boleh memanjakan diri kita sendiri dan melakukan hal-hal yang merusak alam karena kita adalah iblis. Jika tidak, saya tidak akan melepaskan Jiuquan atasmu. Orang tua itu berkata kepada Jindong dan Luosi, "Senior, jangan khawatir. Meskipun dunia menganggap kita sebagai musuh, kita tidak akan pernah membunuh biksu manapun tanpa alasan. Ini juga ajaran guru kita. Senior, aku akan mengembalikan Blood Soul Orb kepadamu sekarang. Dengan Blood Soul Orb ini, bisakah kamu membebaskan diri dari sini?" Jindong buru-buru mengeluarkan Blood Soul Orb, berniat mengembalikan Blood Soul Orb kepada orang tua itu. Lagi pula, bola jiwa darah ini adalah dantian orang tua itu. Jika seorang biksu kehilangan dantiannya, dia tidak berguna. Tidak perlu, ini adalah kehendak Tuhan. Hanya ketika bola jiwa darah ini ada di tanganmu barulah ia dapat menunjukkan nilai terbesarnya. Saya telah disegel di sini selama ribuan tahun, dan saya seharusnya sudah lama mati. Untungnya, darah dari genangan darah di atas terus mengalir. Saya mengandalkan sedikit energi ini untuk mendukung saya sampai sekarang. Sekarang aku menyerahkan seni iblis darah kepada kalian berdua. Aku bisa mati tanpa penyesalan. Kalian berdua datanglah. Orang tua itu melambai ke Jindong dan Luosi. Keduanya perlahan mendekati lelaki tua itu. Dan kemudian lelaki tua itu memuntahkan banyak formula yang berubah menjadi sinar cahaya dan memasuki lautan kesadaran Jindong dan Luosi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum lelaki tua itu mendengarkannya perlahan. Jelas lelaki tua itu cukup lelah saat ini, dan dia sepertinya sudah banyak menua dalam sekejap. Jindong dan Luosi perlahan membuka mata mereka. Lalu mereka menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Apakah ini kungfu setan darah murni? Ini sangat berbeda dari yang saya latih. Ternyata apa yang saya latih selalu salah. Tidak heran saya haus darah. Mata Luo Zhao melebar karena terkejut. Dia baru menyadari sekarang bahwa kungfu setan darah yang dia latih salah dan palsu. Kalian berdua pandai mengolah keterampilan iblis darah ini. Jangan menyebarkannya ke orang jahat, kalau tidak hidupmu akan hancur. Pria tua itu menatap keduanya dan berkata dengan gembira, "Senior, jangan khawatir, kami akan selalu mengingat ajaran para pendahulu kami." Jindong dan Luosi buru-buru berkata, orang tua itu memandang keduanya dan tersenyum sedikit. Dia sepertinya melihat harapan dari klan iblis darah mereka. Lelaki tua itu memandang Chen Ping, lalu melambai, "Junior, apakah ada yang hilang saat kamu datang ke pulau ini?" "Iya, salah satu teman perempuanku menghilang begitu saja." Chen Ping buru-buru mengangguk dan berkata, "Sekarang kamu harus tahu mengapa temanmu menghilang?" Pria tua itu bertanya. Chen Ping mengangguk lagi. Dia seharusnya memasuki dimensi lain.
jadi sepertinya dia tiba-tiba menghilang di samping kita. Hanya saja di pulau itu, bagaimana kita bisa menembus ruang dimensi lain dan menemukannya? Chen Ping tahu bahwa ada sisa-sisa iblis dan iblis yang kuat di mana-mana di sini, dan mereka dapat menciptakan dimensi spasial mereka sendiri sesuka hati. Tapi bagaimana cara memasuki dimensi ruang pihak lain? Ini membuat Chen Ping sedikit bingung. Aku akan memberimu setetes darah jiwa. Dengan itu, kamu bisa melakukan perjalanan melalui dimensi dan bertemu teman-temanmu. Namun, di pulau kecil itu, hanya ada jiwa yang tersisa. Orang ini entah bagaimana lolos dari penjara dan lari ke pulau kecil itu. Bab 3141, saya tidak peduli siapa Anda. Saya juga menggunakan tulang harimau dan binatang buas di sini untuk melatih 99 dan 81 tombak penahan langit. Orang ini sangat kejam. Kamu bukan kelompok pertama yang datang ke pulau ini. Dalam ribuan tahun terakhir, ada juga lebih dari selusin kelompok biksu yang menemukan pulau ini dan datang ke pulau ini. Pada akhirnya, dia dimakan oleh gukang ini. Mungkin tidak butuh waktu lama baginya untuk membentuk kembali tubuhnya dan pergi. Temanmu seharusnya dalam bahaya sekarang, jadi kamu harus menemuinya secepat mungkin. Tetesan darah jiwaku ini dapat membantumu menemukan orang itu. Sebelum kekuatannya pulih, kita harus membunuhnya, jika tidak maka akan sangat berbahaya. Orang tua itu mengikuti Chen Ping, dan perlahan memadatkan setetes darah cepat dari hatinya. Dan ketika darah jiwa memadat, sosok lelaki tua itu menjadi semakin pingsan, dan akhirnya menghilang sama sekali. Senior, senior, Chen Ping memanggil 2 kali, tetapi suara lelaki tua itu tidak terdengar lagi. Ada semburan riak di perairan sekitarnya, dan dimensi spasial perlahan menghilang saat ini. Semua orang masih tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya, tenggelam dalam paket aura. Berpikir bahwa Gao Qilan dalam bahaya, Chen Ping dengan cepat membangunkan Ji Yun dan yang lainnya, lalu menuju Hai Baiyu. Adapun yang lainnya, Chen Ping Jing bertanggung jawab atas mereka, dan tidak ada bahaya di sini untuk saat ini. Mereka tenggelam dalam kultivasi, jadi biarkan mereka pergi. Tugas Chen Ping yang paling mendesak adalah menyelamatkan Gao Qilan jika Gao Houlan mengalami masalah. Chen Ping tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Gao Qiqiang. Segera, Chen Ping dan yang lainnya muncul dari permukaan lautan tinta, lalu berenang ke pulau itu. Setelah pergi ke pulau, Chen Ping segera mengorbankan setetes darah itu. Disertai dengan ledakan darah jiwa yang tiba-tiba berubah menjadi awan kabut darah. Ada semburan riak di pulau kecil itu, dan jika tidak jauh dari Chen Ping dan yang lainnya. Seorang pria acak-acakan muncul. Saya melihat dia masih memegang satu lengan di tangannya, dan dia sedang makan, dengan darah menetes di sudut mulutnya. Tapi di depan orang ini, ada tulang yang padat menutupi tanah. Orang ini seharusnya adalah tebing tulang yang dikatakan lelaki tua itu. Melihat pemandangan di depannya, tebing tulang ini sangat kejam. Gao Qilan dan beberapa biksu lainnya semuanya pucat dan gemetar, seolah-olah mereka sangat ketakutan. Saat melihat adegan ini, Ji Yun mau tidak mau muntah. Bahkan biksu lain di pulau kecil itu terkejut. Mereka telah berkeliling pulau selama beberapa hari, tetapi mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Saya tidak tahu metode apa yang digunakan Chen Ping untuk membuat dunia lain tampak terbuka di pulau itu. Chen Ping, melihat Chen Ping dan yang lainnya tiba-tiba muncul, Qilan berteriak kegirangan. Berdaulat, selamatkan kami, selamatkan kami.
beberapa murid dari sekte Feitian berteriak kegirangan setelah melihat Lilian setelah pertempuran. Chen Ping berlari ke arah Gao Qilan, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia terlempar ke belakang dengan paksa. Gu Ya membuang lengan yang dia gigit, menyeka darah dari mulutnya dan berkata, "Aku masih ingin menikmatimu sedikit, tapi aku tidak ingin kamu mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu." Sepertinya iblis tua itu memberitahumu, kalau tidak bagaimana kamu bisa menghancurkan penghalang ruangku dan memasuki dimensiku. Orang tua, biarkan aku pergi, aku bisa membiarkanmu mati dengan bahagia. Jika tidak, aku akan membiarkanmu, sisa jiwa, merasakan sakitnya api penyucian. Chen Ping menggertakkan giginya, dan berkata kepada Gu Ya dengan suara dingin. Gu Ya sedikit kaget, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, bocah bodoh, apakah kamu tahu siapa aku? Jadi kamu berani mengatakan hal seperti itu? Aku tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menyentuh wanitaku, bahkan Raja Surga, aku akan membuatnya terbang." Chen Ping meraihnya dengan santai, dan pedang pembunuh naga muncul di tangannya, dan aura di tubuhnya melonjak. Bab 3142, Raja Surgawi dan Lao Su tidak bisa. Gao Qilan mendengarkan kata-kata Chen Ping, "wanitaku," dan segera melihat ke dalam hatinya. Sepertinya Chen Ping mengakui identitasnya, dan tidak sia-sia dia mengikuti Chen Ping ke sini dari ujung utara. "Ternyata kamu adalah anak nakal dari garis keturunan Jinlong. Pantas saja kamu begitu sombong. Ribuan tahun yang lalu, aku akan membunuh leluhurmu tanpa masalah. Aku khawatir kamu adalah lelaki kecil dengan rambut setengah rambut. Hari ini aku akan membunuhmu dan memakan daging dan darahmu. Daging dan darahmu jauh lebih kuat dari yang lain." Setelah Gu Ya selesai berbicara, tubuhnya sedikit bergetar. Ledakan tiba-tiba, penglihatan sering muncul di balik tebing tulang, kehampaan meledak, dan desisan mengguncang dunia. Di belakang tebing tulang, 81 tombak penahan langit muncul seputih batu giok, yang masing-masing ditempa dari tulang kaki binatang buas purba. Masih ada rune di Sky Spear yang menyala perlahan, menerangi separuh langit. Sky Spear ini berada di belakang Gu Ya, membuat Gu Ya terlihat seperti peri yang turun. 81 tombak penahan langit membuat suara harimau melolong, seolah-olah dewa dan binatang purba telah dibangkitkan, memancarkan kekuatan tak terbatas. Merasakan kekuatan ini, semua orang bermartabat Jiyun, Jindong dan yang lainnya mundur satu demi satu. Hanya Lilian Zan dan Mosan Guilao yang masih berdiri di samping Chen Ping. Keduanya juga mengumpulkan kekuatan, siap bergandengan tangan dengan Chen Ping. Bersenandung, tiba-tiba, kehampaan mengikuti, dan tombak penahan langit menghilang seketika. Chen Ping mengerutkan kening, dan pedang pembunuh naga di tangannya dengan keras menebas ke arah kekosongan di depannya. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Kalian berdua mundur. Aku akan berurusan dengan orang ini. Itu hanya sisa jiwa, tidak ada yang perlu ditakuti." Kekuatan Chen Ping saat ini telah mencapai puncak peringkat ke-8 dari alam fusion, dan dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia. Dengan tebasan pedang ini, seluruh kekosongan hancur, dan tombak langit yang menghilang muncul seketika, dan langsung mengikuti cahaya pedang Chen Ping untuk bertabrakan dengan kejam. Ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh pulau tampak bergetar bersamanya. Kaki Chen Ping jatuh ke tanah dalam sekejap, dan semua pakaian di tubuhnya robek. Gemuruh, serangkaian aura menakutkan terus menghantam Chen Ping, dan seluruh pulau sepertinya akan runtuh kapan saja. Semua otot di tubuh Chen Ping membengkak,
dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuh Chen Ping. Merusak, teriak Chen Ping dengan keras, tubuhnya tiba-tiba terangkat, dan aura menakutkan langsung hancur dan menghilang pada saat Chen Ping mengangkatnya. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan mengenakan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan, seperti dewa perang dengan baju besi emas. Melihat penampilan Chen Ping saat ini, banyak orang merasa iri di hati mereka. Mereka dapat melihat bahwa tubuh emas Chen Ping yang tidak bisa dihancurkan benar-benar harta karun. Nah, aku tidak menyangka tubuh fisikmu begitu kuat, dan kamu bahkan memiliki berkah dari harta karun, tapi aku baru saja melakukan pemanasan. Bagaimana perasaanmu? Guya memandang Chen Ping dengan mencibir dan bertanya. Aku tidak enak badan, dokter anak seperti ini, jangan mainkan di depanku lagi. Setelah Chen Ping selesai berbicara, sebuah cahaya tiba-tiba menyala di dadanya, dan kekuatan naga dalam kristal naga mulai melonjak. Di dantian Chen Ping, kekuatan ketiga klan juga bersinar, dan nafas tanpa akhir mulai menyebar. Pada saat yang sama, ruang asli Chen Ping terbuka lebar, dan bintang aslinya juga bersinar dengan cahaya. Asal-usul guntur dan kilat, sumber api. Asal-usul pantom, meskipun Chen Ping mengatakan itu santai, dia tidak melihat ke kursi belakang dan mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kerahkan. Pembukaan setiap sumber membuat aura Chen Ping semakin kuat. Merasakan pembukaan aura asli Chen Ping, semua orang tercengang. Apa yang terjadi di sini? Chen Ping hanya dalam kondisi pas badan. Dia sebenarnya memiliki ruang aslinya, dan dia telah menyadari aslinya. Tidak apa-apa untuk memahami sumber aslinya, tetapi ada beberapa jenis pemahaman. Ini terlalu keterlaluan. Sangat berlebihan. Hantu gunung iblis menatap kosong ke arah Chen Ping. Dengan mulut terbuka lebar, dia telah mencapai alam kesengsaraan transendensi dan belum membuka ruang aslinya. Chen Ping hanyalah seorang biksu di alam komposit, tetapi dia sebenarnya telah membuka miliknya ruang asli. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan share. Jika ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum.